market saham nih, Ci. Tadi kan kita bilang kalau market secara makro kan memang ekonomi middle kurang. Tapi kalau market saham gimana 2026 potensinya? Kita sih bull ya. Bull. Kita bull ya karena gue pikir Halo para investor dan trader di tanah air, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bernardus Jaya dari Sukosekuitas, di mana kita ada di acara yang baru dari Sukosekuitas, yaitu Market Cuts and Clips, Cut the Noise and Clip the Profit. Dan hari ini hadir bersama saya yaitu Ci Kartika Sutandi atau Ci Cuai, CMO dari Jarvis Asset Management. Halo Ci Cuai, apa kabarnya? apa kabar Bernard? Luar biasa nih, tahun 2026 ini, wah gak sabar kita nanti-nantikan ya Cik ya. So far oke kan? So far oke. Dan hari ini klip diambil pada tanggal 20 Januari 2026 dan hari ini kita akan bahas banyak hal dengan Cik Cuai, baik mengenai review tahun 2025 dan what should we do in 2026. Sebelumnya Cik, 2025 ini tahunnya gimana mau Cik Cuai? 2025 mulainya jittery, endingnya happy. Betul banget. Jadi kalau second half orang-orang pada nggak profit itu, aduh harus belajar banyak ya. Ya mungkin nggak punya saham konglo kali. Ya betul. Iya kan? Jadi memang faktor penggerak di tahun 2026 itu memang lebih banyak saham-saham 2025. konglomerat. Oh iya 2025 lebih ke saham-saham konglo. Iya. Kemudian kalau Cik Cuel lihat, apakah ekonomi di tahun 2025 itu sebetulnya udah membaik belum? Sebagus IHSG kita yang sempat mencapai 9.000. Justru ekonominya not that good. Makanya actually di sekitar kita tuh sekarang banyak orang ngomong, aduh dagang susah, mending main saham aja. Oke. Saham kayaknya cuan, kan indeksnya all time high tuh. Jadi di mindsetnya mereka kayak saham lebih cuan daripada dagang. Iya. Jujur aja nih, kita tuh sekarang recently ya, indeks makin ke 8.000 jebol, 8.000 ke atas. Yang nelpon mau taruh duit di Jarvis tuh banyak banget. Wah bagus dong. Banyak pusing. Ya kita selektif ya. Kita kan as I said kita nggak bisa size-nya gede. Kita harus maintain our size itu small enough to be able to maneuver. Tapi gue malah bingung indeks segini malah mau taruh duit gitu kan. Iya. Lebih semangat malahan daripada waktu indeksnya di bawah. Betul. Berarti mindsetnya mereka bull nih marketnya. Dagangnya nggak tahu. Nah, menurut pandangan Cik Cuek, kenapa kali ini banyak investor retail maupun high net worth yang tertarik ke market? Karena dagangnya sepi. Oke. Dagang real sektornya itu rata-rata kalau tanya orang, kalau if you see ini kan udah mulai banyak keluar nih result kayak penjualan segala jenis. Rata-rata kan negatif semua. Negatif, betul. Gak ada growth kan. Betul. Jadi kalau negatif kan mereka dagangnya nggak growth. Sementara market lu all time high. Jadi kalau lu punya duit kan lu mikir investment. Gue puterin di dagangan gue yang negatif growth. Atau gue di saham yang year to date-nya aja kayak 10% gitu kan. Betul. Ya kebanyakan orang taruh di saham. Oke. Jadi makanya retail ini 2026 bakal lebih kenceng lagi dari 2025. Wah, happy nih buat para sekuritas ya, para broker kayak Sukor ini. Sekuritas yang ada retailnya gede happy. Iya, Yang nggak iya. punya retail sedih pasti. Oh iya. Oh jadi faktornya itu ya Cik ya, karena makro ekonomi nggak bagus, penjualan dagang susah, jadi mending orang ya udahlah put money in stock market lah, karena kan IHSG year to date ya per tanggal 20 Januari Masih udah plus kan? naik 10%. Iya, kira-kira lah. Kira-kira seperti itu. Jadi ya cukup menarik lah market di tahun 2025 lalu. Nah kemudian di tahun 2026 tadi Cik Cuai menginformasikan bahwa memprediksikan bahwa retail itu bakal booming di tahun 2026. Ya karena more money masuk kan. Sekarang gue nggak, sekarang I think retail udah di atas 55% ya dari total transaksi ya. Betul. Iya nggak? Betul. Dulu kan retail nggak nyampe segitu di bawah 50. Sekarang majority udah retail. And then kalau semua orang mindsetnya kayak yang gue ketemu ini tuh, berarti kan more and more money masuk ke Coming in. stock market kan. Yes. Jadi kan retail tambah gendut. Betul. Transaksi harian aja sekarang berapa 30 teh hampiran setiap hari. sih? Iya, Jadi kenceng kan. kencang. Dan itu uang insti nggak grow loh. Oke. Uang insti nggak grow. Jadi memang masih di-drive oleh retail dan high net worth ya Cik ya. Oke. Nah di tahun 2026 tuh seperti kita ketahui ini awal-awal tahun udah mulai banyak gemericik di market. Mulai dari Amerika Serikat yang melakukan penyerangan ke Venezuela. Kemudian Iran memanas dan di Timur Tengah sana. Kemudian kaitan mengenai Greenland. Kira-kira
Gimana pegang outlook gold. CCI di Q1 ini? Pegang gold dan saham gold berarti? Ya otomatis lah gold, tapi goldnya lebih penting kan. Iya. Goldnya lebih penting goldnya, terus otomatis saham goldnya harusnya reflektif ke harga goldnya kan. Kalau goldnya naik terus kan otomatis biasanya saham yang ada apa mengandung gold itu ikutan naik sesuai dengan harga gold. Biasanya kan gitu. Cuman of course goldnya tuh move duluan pasti. Oke. Sekarang gold udah 48 loh. Betul. Waktu gue ngomong dulu masih masih antara 4.000 sampai 4.400 gitu. Sekarang udah di atas 48. Ya ini semua karena tensi geopolitik yang terus memanas ya Ci ya. Iya. Kalau pandangan Cicuai, apakah tensi ini akan terus memanas hingga Aduh, selamat sepanjang Trump jadi 2026? presiden, tidak ada hari tenang. Oke. Ini gue juga udah pernah bilang, gue bilang selama si orang gila itu jadi presiden, pasti ada something karena this guy itu tuh is like performance gitu loh. Dia kan kayak bintang film gitu kan. Benar. He love the camera, he love attention. Iya. Jadi tenang dikit tuh kayak nggak bisa. Iya. Ada apa dikit langsung jebret, culik orang di Venezuela. Iya. Abis itu Greenland gue mau beli ya kan. Ya. What the hell tuh negara orang weh. Tahu-tahu Iran itu selalu pedang bermata dua lah Iya. kalau ke Amerika. Tapi yang Greenland ini yang nggak masuk akal menurutku. Iya, Itu iya. sekutu dia loh. Orang-orang NATO loh. Iya. Main sembarangan. Kalau lu nggak jual gua tarif lu 25%. Makanya gila. What the hell? Langsung Kanada bilang kan Perdana Menterinya kan, Iya. kita menggalang persahabatan lebih erat dengan Cina langsung. Langsung pidatonya lu dengerin pidatonya. Perdana Menterinya Kanada one day after Trump bilang dia mau Greenland. Iya. Dia langsung bilang kita akan menggalang lebih erat dengan China supaya kita nggak depending ke trade partner kita yang nomor satu dia kan US, dia China. Jadi dia mau lebih erat ke China supaya nggak tergantung yang pertama. Terus langsung tekan-tekan tuh ada apa yang perwakilan dari negara Cina ikut tekan-tekan. Ya kalau Trump gila kan semua orang bela Cina. Nah, if everybody supporting China, berarti ekonomi China kan either stabil atau naik titik gitu kan. Iya. Dari yang tadinya agak terpuruk. If China doing well, the money will go to Asia. Oke. Iya kan? Yeah. Karena MSCI Asia Pasifik China is the biggest weighting. Jadi kalau orang mau beli Cina, lu HK itu kan, Iya. kan otomatis kita kecipratan, Yeah. walaupun cuma 1, berapa persen. Itu dari flow. Nomor 2, China kalau doing well, they consume a lot of commodity. Komoditinya pasti doing well juga. well. Karena China kan negara yang create of all the demand of commodity kan dari sana. Betul. Jadi ya kalau komoditi doing well, Indonesia biasanya do well. Oke. Karena kita kan negara yang komoditi. Iya. Terus satu lagi tuh ini yang Venezuela tuh lumayan menarik. Jadi ada satu, ini actually YouTube-nya orang, namanya Jiang Shuixin. Itu jago banget. So this professor based in China, tapi kayak menganalisa geopolitik. Yang menarik dia punya perkataan itu, dia bilang Trump itu mau Venezuela, mau Greenland, mungkin Kanada jadi provinsi ke-53 gitu kan, apa 51 gitu. Terus mau Iran, itu semua dia tuh mau komoditi. Ujung-ujungnya itu to force China and everybody else in the world yang consume commodity to keep US dollar. Iya. Dulu awalnya US dollar kan petrodollar. So you mau beli minyak dari Saudi cuma accept US dollar. Jadi the whole world harus pegang US dollar USD. untuk bayar minyak. Betul. Sekarang kan udah mendua tuh. Dia terima yuan lah, mungkin euro juga udah terima. Iya. Nah, kalau Trump menguasai kayak Venezuela, Iran, or whatever lah commodity based country, then these people have no choice but to keep US dollar, right? Betul. Apalagi Venezuela, China kan beli minyaknya dia banyak banget. Kayak 20% or berapa persen dari China punya minyak tuh dari Venezuela. So, tadinya mungkin dibayar yuan. Iya. Sekarang mungkin karena udah jadi milik US, harus bayar US dollar lagi. Iya. So, you mau nggak mau mesti keep US dollarnya kan. Iya. It mean when you print money, somebody will hold Betul. US dollar, nggak ngedam lagi. Itu yang itu menurut profesor ini, that's what Trump want. Oke. Ujung-ujungnya he want to control all this commodity to bring China into the negotiation table. Iya, iya. So he will have a bargaining power. Oke, jadi si Trump itu pengen banget bahwa Amerika itu bisa kontrol dunia dan US Iya. dollar ini masih menjadi mata uang satu-satunya Nah. bagi pembayaran. Karena kalau enggak kan bangkrut basically US. Betul, setuju. Kemarin banget. aja yang sejak dia ngomong Greenland itu, trade di Amerika kan
a few years waktu dia ngomong tarif yang balik ke April tahun lalu, itu di US udah mulai sell US kan, sell US ya nggak, kita pernah ada acara waktu itu juga sell US gitu, terus mereda karena tarifnya ternyata nggak dilaksanakan, Iya. yang diomongin dia 100% berapa persen, ujungnya kan Nggak kejadian. gue aja nggak tahu tarifnya berapa sekarang. Iya. Kayak nggak kejadian. XM nggak jelas gitu kan. Iya. Ujungnya Cina masih trade surplusnya segudang. Itu nggak kejadian. Terus sekarang udah tenang tuh, yang sell US sudah mereda, terus angka-angka AI-nya kan bagus-bagus semua tuh. Jadi kan Amerika balik lagi tuh marketnya. Ini sejak Trump ini 2 hari terakhir ini kan sell US mulai lagi. Iya. Sell US trade, sell US dollar, sell US market. Di XY-nya kan jebol sebenarnya. Iya. Cuma rupiah kita 17.000 aja. Iya, Kalau betul. mendekati. Yaitu kita beda story. Terhadap dunia lain, sebenarnya US dollar itu melemah. Oke, sehingga sebetulnya pelemahan Amerika Serikat itu sebetulnya menguntungkan negara-negara emerging market ya, karena flow tuh lari ke sana ya. Harusnya kan, aku pernah ngomong juga kan, fund manager kadang invest di US. Kalau foreign fund manager nih, invest di any negara kan juga mesti ngitung currency. Makanya Indonesia tuh fund manager asing tuh takutnya sama rupiah. Soalnya lu percuma lu masuk market nih, indeks lu cuma 10%. Nek rupiah lu geser 5%, Betul. pas duit buat tarik kan tinggal 5. 5% betul. Makanya asing itu ngeliatinnya selalu currency. Nah, kita mau ngomong nih Ci, bagaimana menurut pandangan Cici upaya pemerintah Indonesia ini untuk mengatasi rupiah yang hampir tembus 17.000 nih Nah, Ci? gue tuh udah ngomong ini berkali-kali, sampai bosen kali. Kita lihat trade surplus dulu. Kan kita kalau mau lihat rupiah menguat nih, kita harus lihat dolar kita masih banyak kan. Dolar kalau masuk banyak, kan lu jual dolar, beli rupiah, otomatis rupiah lu menguat kan. Dolar kita masuknya lumayan banyak, soalnya kita trade surplus sampai detik ini nggak tahu bulan keberapa. Betul. Udah 68 bulan. Ya. Udah 5 tahun lebih loh. Yes. Kita tuh trade surplus. Tapi rupiah kita drifting down. Nek lu buka semua, nek lu ngomong, oh konglomerat taruh duit di Singapura, itu dari dulu, nggak ngubah peta, ya kan? Yang ngubah peta yang dulu nggak ada sekarang ada, itu cuma satu, judol. Oke, judol ya. Jadi selama ada judol, jangan harap rupiah lu menguat. Lu mau rupiah nguat, matiin judol, nol. Judol lu kan duitnya ke Kamboja, Iya. kemana lah, pokoknya nggak di Indo gitu kan? Betul. Ya itu kan Understood. outflow. Iya. Ya kan, kalau lu ngomong pengusaha dari dulu ya sama aja, nggak ngubah. Naik turun biasa kalau pengusaha. Iya. Bisnisnya masih di Indonesia kok. Mereka masih butuh rupiah. Tapi kalau judol itu narik duit dari Indo, biayain Kanada, Kamboja gitu kan. Betul. Uangnya 100% keluar, kagak ada satupun nyangkut di Indo. benar. Lu mau rupiah menguat, matiin judol. Oke. Sekarang mati berani judol. nggak lu matiin judol? Iya. Karena hal ini juga yang mengakibatkan pemerintah kita itu seperti menunda terus ya kaitan penurunan suku bunga di Indonesia. Padahal di Amerika Serikat udah turun 2 kali, kita nggak ngikutin. Suku bunga nggak ngefek. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Oke. Nggak bakal ngefek. Karena outflow-nya ini bukan orang judol, emang peduli bunga lu berapa. Nggak. Lu pencet sekali beli itu langsung keluar kok duitnya. Iya. Jadi outflow-nya tuh bukan karena oh lu kasih bunga menarik orang tahan duit di Indo. Bukan itu ya, because they just main judol itu duitnya otomatis keluar. Oke, ya. Dan judol ini nggak tahu ya udah mereda apa enggak ya. We don't know kan. Iya. Tapi ini kanker. Betul. Nah, risiko buat Indonesia sendiri apa Cik kalau misalnya dolar ini tidak Nah. cenderung Akibatnya karena ini yang judul ini menurut gua yang membuat rupiah melemah, plus ini kan kenanya middle low ya. Jadi bisnis tuh makanya suram. Oke. Bisnis itu kan terus dari middle low konsumsi something ke middle class konsumsi lagi. Ininya miskin, Bo. Nggak ada duitnya. Betul. Jadi makanya bisnis di sini kan sepi, pembelinya siapa? Iya. Uangnya habis buat judul kok. Iya. Ya kan, lu dapat MBG nih, makan siang gratis, which is good. Karena itu create demand kan. Tapi misalnya gua hire lu kerja di dapur gua deh. Gua kasih lu gaji. Gaji lu kan logikanya lu beli beras apa-apa kasih makan keluarga. Betul. Beli tas sekolah anak lu, beli baju anak lu, sepatu anak lu. Lari ke judul. Anak lu tetap nggak belanja apa-apa, uangnya ke Kamboja. Lah kan keblok. Sayang banget ya Cik ya. Jadi memang kita harus berantas judul ya Cik ya di Indonesia Menurutku ya. paling jahat itu judul. Iya. Korupsi oke, jahat. Tapi kita korupsi udah berapa puluh tahun. Nothing new gitu loh. Iya. Yang baru ini tuh judul. Judul, yes. Dan harus diberantas supaya currency kita kuat dan masyarakat kelas menengah ke bawah itu nggak semakin Bener. menderita ya Cik ya. kalau Bener, sekarang. nanti kalau bawah tuh nggak ada duit itu takutnya kan revolusi. Iya.
Selalu betul. gitu kan. Iya, iya, iya. Dan sekarang memang yang paling beruntung ya memang orang yang mengerti market ya Cik ya, terutama market saham. Ya karena orang pikir aduh dagang susah, Mm-mm. duitnya masuk ke market. Iya. Nah karena retail ini semua rata-rata nggak mau belajar fundamental Mm-mm. atau nggak ada waktu belajar fundamental, mereka kan ngikutin para influencer ya Iya, kan, betul banget. cepet soalnya Iya, bilang beli nih langsung tinggal pencet gitu kan. iya, Fundamental kan bikin model iya, lama, iya. ya udah yang dimainin saham-saham yang banyak influencernya Influencer. kan. Oh, iya, iya. Kalau menurut pandangan Cik Cuet tahun 2026 tren influencer tuh masih cukup Semakin gila kalau retail semakin banyak. oke. Dia retail mau follow siapa? Iya. Nih ya, zaman dulu nih ya. Lu kalau sebelum actually Sukor pertama kali kenalin Iya, influencer. iya benar. You are the first. Iya. Zaman dulu nggak ada influencer nih. Lu buka RDN di sekuritas. You don't know what to buy lo. Betul. Ya kan? Lu Betul. baca riset panjang lebar 40 halaman. Terus waktu mikirnya lama. Terus waktu lu enter kan fundamental nih. Iya, iya, Sahamnya iya. kan kagak gerak lama. Iya. Tunggu, bosan banget. Dagang lebih cepet gitu kan. Betul, betul, betul. Pakai influencer sekarang begitu, buy, langsung gerak 3-4%. Iya. Betul. Iya kan? Terus jadi orang lebih semangat. Wah, gue cuan. Iya, benar. Tren ini masih akan ada selama retail Ada. booming dan menurut Cici tahun 2026 ini retail akan makin booming ya. Cuma Ci, ya? influencernya tambah lama kan banyak hit and miss juga. Ya. Jadi yang always bener itu followernya semakin gila. Kalau dia semakin gila, dia bisa lebih gede dari fun. Iya, iya, iya. Iya kan? Betul. Sekali HK berapa? Betul. Wow, Iya wow, kan? wow, wow. Lu makanya influencernya mesti yang bener. Yes. Dan kita juga senang ya bahwa OJK udah akan mulai mengeluarkan aturan bahwa nanti harus ada izin namanya PI atau penasihat investasi Iya. untuk influencer sehingga tidak menyesatkan Nggak asbun lah. nggak asbun, benar, menyesatkan para investor. Nah, Ci, di tahun 2026 nih seperti kita sampaikan tadi kondisi ekonomi Indonesia rupiah ini masih melemah selama judul nggak diberantas. Iya. Kemudian ekonomi middle low agak susah makanya penjualan turun. Pokoknya ujungnya judul lah. Kalau judul nggak berantas, middle susah kan. MBG itu bantu banyak. Yes. Lo lihat harga ayam sekarang. Uh-uh. Ayam tuh sekarang stabil agak di atas. Ayam tuh Indonesia dulu oversupply loh. Isinya cuma kaling. Sekarang tuh harganya actually quite good. Iya. Itu kan demand dari MBG kan. Yang lain kan nggak ada duit, yang ada duit cuma program MBG. Jadi MBG actually not bad. Cuman kalau orangnya digaji MBG, Iya. kerja di dapur, susah-susah lu dikasih kerjaan, ujungnya main judol, ya kan duitnya keluar. Betul. Gue mau ide gini loh, lu kerja di MBG ya, HP lu kena sita, delete apps. Wah, good idea. delete app judol. Iya, Jadi kalau iya. lu ada app judol nggak boleh kerja di MBG gitu kan. Boleh. Nggak boleh jadi supplier, nggak boleh kerja. Tapi Kementerian Mendikti juga harus bertindak ya, Ci, ya, untuk memblokir akses ke sana. Bener, yang bisa akses blokir kan government ya. Iya. Lu lihat aja Cina bisa blokir Google. Iya. Cina bisa blokir WhatsApp. Itu kan aku pakai HP Indo, WhatsApp jalan. Begitu gua ganti nomor Cina, WhatsApp tidak jalan. Lah Indo ini kan HP ini kan satu nomor Indo semua. Iya. Iya kan? 50-60% Telkomsel. Masa lu nggak bisa blokir sih? Iya, setuju. Nah, Ci, Bisa lah kalau mau. kaitannya mengenai market saham nih, Ci. Tadi kan kita bilang kalau market secara makro kan memang ekonomi middle low kurang. Tapi kalau market saham gimana 2026 potensinya? Kita sih bull ya. Bull. Kita bull ya karena gue pikir Amerika kan pasti cut bunga, QE. Jadi secara makro itu uang tuh banyak di 2026. At least 2026. Iya. Ya semakin Trump gila kan mau perang pasti cetak duit. Iya, Perang kan mahal. betul. Jadi uang tuh banyak. Dan kalau Amerika berantakan, Cina oke, masuk ke Asia. Jadi ini setting makro udah bagus nih. Oke. Tinggal Indonya sendiri kan. Tinggal Indonya. Indonya gimana caranya gua bisa capture ini punya global liquidity ke Indonesia market. Ya nggak sih? Betul. Ya tau. Sekarang tinggal Indonya. Kita harus bikin peraturan yang kondusif. Sehingga orang masuk Indo. Paling nggak FDI masuk, secara portofolio juga masuk. Ya kan? Peraturan harus, pokoknya kepastian hukum lah. Penegakan kepastian hukum, peraturan yang kondusif ke Indo. Jadi investor-investor tuh willing untuk bikin bisnis ini ya. Iya. Dan money flow Kalau akan rupiah datang ke bisa Indonesia. nggak melemah, even better. Asing-asing nggak takut kan? Iya. Oh rupiah lu bisa actually strengthen kan? Iya. Kalau strengthen mereka cuannya 2 kali. Betul. Cuan saham dan cuan currency. Yes. Nah kalau rupiah bisa menguat, even better. Iya, oke. Nah, kalau 2026 ini
menurut pandangan Cici lebih kalah Konglo seperti 2025 atau blue chip juga akan jalan nih? Karena yang main masih retail dan retail tambah banyak, gue yakin yang Konglo. Oke. Blue chip itu harus orang fundamental yang main. Yang tahan panjang ya Ya. nafasnya. Dan itu cuma ada di fund sama asing. Fundnya kan nanti gue bilang AUM gak grow. Karena retail sekarang daripada masukin duit di AUM Reksadana. reksadana, mending ikutin nabi-nabi Iya betul. ya kan. Terus ada excitement kalau main sendiri kan. Iya. Terus asingnya ya belum masuk toh. Jadi gimana dua orang ini belum masuk, fundamental bisa jalan gitu aja. Oke. Kaitan mengenai Danantara dan juga mungkin BPJS Trustment yang mungkin meningkatkan porsi ke saham karena bond yield terus turun. Itu bagaimana? Kalau itu masuk bagus, karena dia fundamental pasti, Ya. ya kan. Tapi masuk berapa kan kita nggak tahu. Nah itu PR-nya. Sekarang juga nggak tahu. Antara apakah akan masuk ke market public market atau dia masuk yang nggak public market, kita kan nggak tahu. Dia kan ada misinya sendiri kan, misalnya waste to energy, Nah, iya. terus revitalisasi Garuda, Iya. ya kan dia kan ada misinya sendiri. Nggak harus beli bank gitu kan dia kan. Iya. Nggak harus beli yang orang-orang kalau fundamental kan biasa sinonim sama bank tuh. Ya blue chip ya, Ya Bang. kan, Big Dota kan Banks. pokoknya kalau bank nggak naik tuh fundamental nggak naik. Padahal fundamental tuh banyak di luar bank juga banyak. Iya. Gue pernah ngomong kalau lu fundamental malah lu nggak beli bank karena bank fundamental lagi jelek. Iya. Cuman kan ya di otak orang blue chip itu is a bank. Jadi ya kalau lu ya dan antara kan dia nggak harus beli itu. Taspen sama itu misalnya. Semua orang analis kalau baca report belinya komoditi. Iya. Jadi dia kalau mau masuk market apakah dia harus beli bank juga? Nggak harus. Nggak harus. Iya. Yang penting contoh. Betul. Mungkin dia belinya komoditi. Oke, ya agree. Iya kan? Jadi tentu saja sektornya pasti Atau consumer ya kan. iya. Jadi banyak orang salah arti ya blue chip tuh saat ini mikirnya bank, padahal belum tentu masuknya ke bank karena IPS-nya memang masih stagnan karena Iya. ekonomi Indonesia belum pulih. Nah, Iya. sekarang gimana pulih? Ekonomi overall melambat kan. Iya. Karena yaitu middle loan sampai detik ini uangnya nggak tahu kemana gitu. Yes. Nah, Ci, kalau dirankingkan nih di tahun 2026, 3 sektor pilihan Ci Cuai apa nih di tahun 2026 ini? Pasti gold nomor satu. Gold pasti. Iya. Oke. Terus habis itu ya komoditi lainnya metal gitu-gitu. Pokoknya komoditi. Yang gue bisa lihat. Terus mungkin ada consumer karena yang lebih ke ayam lah. Oh, Ya ayam. kan karena ada demand dari MBG ya. Betul. Consumer kita nggak banyak sebenarnya. Iya, consumer. Terus kalau kaitan mengenai sektor lainnya selain basic industry atau teknologi, Teknologi harusnya enggak sih. Enggak ya? Indo sebenarnya nggak ada teknologi gimana kan. ya mungkin teknologi infrastruktur seperti pertawaran. Telco harusnya. Telco ya. Telco habis konsolidasi kan. Jadi kan sudah merger tuh kemarin. Iya. Kita lihat lah tahun ini masih perang harga nggak. Oke. Kalau mereka nggak perang harga kan ya oke. Iya. Oke. Ya ada harapan ya gue lihatnya ya. Nah, Ci, kalau kaitan mengenai sektor ini Cici ini bukan ada 3 tadi, ada emas, Masih karena ya si gila itu jadi presiden. komoditas, ya 2 inilah. Properti enggak ya, Ci ya berarti? Sebenarnya kalau ngomong demand properti nih, sebenarnya penjualan tuh lumayan stagnan Stagnan, loh. Nggak ada boom gimana loh. Cuma sahamnya aja yang Saham aja boom. Oke, jadi kalau secara fundamental hanya ada 2 ya, Ci ya. Yaitu tadi emas dan kaitan mengenai Metal itu karena kan metal. lu lihat RKAP ini kan semua turun tuh. Berarti government kan cut the supply. Ya kan, cut the supply berarti kalau Indonesia ya kan top 3, top 10 commodity producer kan. Harga komoditi Jadi kalau naik. cutnya di supply kan, cut on the supply side kan pasti naik. Lu lihat aja timah. Betul. Dulu cuma 20 ribuan, sekarang udah 40 ribuan. Betul. Harga tin shell. Ya kan. Ya sekarang kan nikel juga RKAP ini kan Dipotong 30% potong. lah. Batu bara juga. Jadi ya kalau lu supply-nya di-cut, harusnya harganya kan naik. Iya. Kalau harga naik, profit company yang tidak kena cut RKAP, Iya. oke. Sebenarnya kan government lagi beresin illegal miner di batu bara sama nikel. Jadi kalau illegalnya diberesin, harusnya kayak timah kan, harganya naik. Oke, ya. Nah, Ci, tadi kita udah bahas sektornya. Kalau saham corporate action nih, kan anak-anak muda Wah. sekarang tuh paling suka corporate action. Dari Tahun dulu lalu juga paling seru. Tahun lalu yang corporate action tuh rally semua, sempat ada wifi, kemudian inet, Gua rasa tahun ini juga banyak lah, akan banyak. banyak. Itu red issue aja udah nonton udah berapa? Iya.
Iya kan? Iya betul. Banyak lah. I think corporate action setiap tahun pasti ada. Dan itu menjadi pilihan menarik buat retail juga untuk lirik. Ya kalau buat retail ya pasti yang cepat. Corporate action langsung HK. Oke Ya oke kan? oke. Buat retail pasti cepat. Karena ada corporate action ada excitement kan. Mm-mm. Iya kan? Tapi harganya volatile juga dan itu disukai retail Iya. masalahnya. They love it. Iya. They love the thrill, the adrenaline. Makanya terus kan mereka cepat. Cuan 5% juga udah TP. Nah, Terus masih naik lagi, kejar lagi. iya. Keluar Iya masuk, kan? keluar masuk. Keluar masuk. Iya. Satu pancing sini mungkin cuma kalau beli siang biasanya 30%. Lu keluar masuk. Iya. Kalau keluar masuk pintar kan could be more than 30 kan. Iya. Cuma kalau nggak pintarnya juga bisa les. Kalau nggak pintar ya les. FOMO Iya. biasanya. Iya. Tapi itu yang bikin market Indonesia kali ini seru ya, Cik ya. Makanya mereka ikutin nabi-nabi kan. Iya. Dan dengan banyaknya nabi-nabi, kemudian banyaknya retail, ini market lot of volatility ya, Cik ya. Makanya tradingnya 30 T. Nah, jadi untuk trading sih enak, jujur ya. Iya, Nah, kalau saham nih, Cik. Pilihan saham Cik Cuai 2026 top 3 apa nih? Aduh, gua suka metal semua. Jadi gua punya emas. Ya emas kan lu tahu ada arci gitu, Yes. kan. Terus ada gua nggak punya BMS sih. Karena gua emasnya kan paling gede di arci. Arci betul. Iya kan. Jadi gua pilihnya kalau emas mungkin gua pilihnya arci. Arci, oke. Terus gua punya metal-metal lah. Oke. Semua metal ada. Terus kalau corporate action apa yang menjadi pick dari Cik Cuai? Bufa. Pufa, oke ya Pak Happy Tapi Hapsoro udah ya. tinggi banget loh ya. Iya, Jangan masuk sekarang terus dipucuk gitu terus gue yang dihujat. Enggak. Ini udah di take tanggal 20 Januari ya teman-teman, ingat. Ini udah tinggi banget loh bufanya loh. Iya. Dan kita tentu saja tunggu corporate action lainnya dari Iya, dari masih Kolomar. banyak lah, nggak usah mantok gitu kan. Iya benar. Backdoor listing juga masih banyak. Nah, kalau di kondisi market saat ini Ci, yang penuh dengan volatility, strategi trading Cik Cuai buat para retail seperti apa? Harus swing trade ya. Harus swing trade. Cuan harus bungkus. Cuman harus bungkus. Kan volatile. Iya. Iya kan? Cuan harus bungkus. Kecuali kayak conviction gini. Kan gua kan dari awal kan dari tahun lalu gua conviction kan ke harga gold ke 5.000. Nah, Nggak tahu yang hujat gua nggak tahu berapa banyak. Pikir gua gila. Tuh malah ada orang bilang gold bakal turun lah apalah. Iya kan? Ternyata Ini sekarang naik. 48 lebih loh. Hampir 5.000. Gua waktu itu bilang Goldman Sachs 49, JP Morgan 5.000. Ya udahlah, gua ikutin mereka aja lah. Iya. Ini kan 48 something kan udah mau 49. Lagi Goldman Sachs punya harga lewat. Jadi kalau yang kayak gitu gue bisa pegang lama. Iya. Kayak gold tuh gue pegang lama. Tapi kalau yang lain-lain menurutku ya cuman bungkus aja. Oke, cuan bungkus. Jadi strateginya buat Cik Cuai kalau yang punya high conviction seperti contohnya emas tadi Cik Cuai di tahun lalu kita perlu dengan conviction diamond hand. Tapi kalau untuk yang lainnya corporate action Lu kita mesti cuan swing kus, trade, iya. cuan kus ya. Soalnya susah kan. Corporate action tuh bisa on bisa off. Ya. Jangan salah loh. Oke. M&A itu bisa on and off. Gue udah lihat berapa kali M&A on last minute nggak sesuai off. Iya, Iya bisa kan? benar, Panin itu berapa kali? Benar. Ya. Ya kan? On but off. Oke. Begitu off kan lu nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, betul liquidity-nya less. Jadi kita mau exit pun nggak bisa. Nah, makanya mesti nggak beli greedy kan. Iya. Have enough, udah. Oke, wah thank you banget, seru banget ngobrol sama Cuai hari ini ya Cik ya. Thank you buat para trader, investor yang setia bersama dengan Market Cuts and Clips bersama dengan Suko Sekuritas. Dan buat teman-teman sekalian jangan lupa follow, subscribe dari YouTube Suko Sekuritas. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya setiap notification, setiap postingan baru teman-teman bisa langsung tonton. Sekali lagi terima kasih Cik Cuai. Thank you. Luar biasa insight makro, kemudian sektor yang menarik, kemudian saham-sahamnya dan strateginya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat para retail. Oke, terima kasih semuanya dan bye-bye.